Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Indriani dengan NIM 291943662, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Loksmawe, akan menjelaskan atau memaparkan sedikit banyaknya mengenai ijarah atau akad ijarah. Baik, yang pertama mengenai pengertian ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti, dan oleh sebab itu at-thawab atau pahala dinamakan ajru atau upah. Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia sehari-hari, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa, dan lain-lain. Al-ijarah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syarak berarti melakukan akad dengan mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Poin yang kedua yaitu mengenai dasar hukum ijarah. Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan ijma ulama fikih, di mana yang pertama berdasarkan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti dapat ditemukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Quran Surah An-Nahl ayat 97, Quran Surah Al-Kahfi ayat 30, Az-Zukhruf ayat 32, Quran Surah At-Talaq ayat 6, dan Al-Qasas ayat 26. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah, diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yang mana artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang berdasarkan ijma, para ulama bersepakat bahwa ijarah itu dibolehkan, dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini. Kemudian poin ketiga yakni mengenai rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah yang pertama harus ada aqid atau orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ini ada dua, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu pula. Yang kedua ada sigat akad, dan yang ketiga ada ujurah atau upah. Ujurah yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh si mu'jir. Kemudian yang keempat adanya manfaat. Kemudian selain rukun ada syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah itu sudah dewasa atau baligh dan berakal, tidak mabuk. Yang kedua, syaratnya yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya yang ketiga, syaratnya yaitu barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan itu harus diinformasikan secara terang dan jelas. Mengenai jenis-jenis ijarah, terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu pertama ada ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewanya berupa aset yang tidak bergerak, seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada ijarah pekerjaan, di mana ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa atau berbentuk pekerjaan atau berbentuk jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Kemudian sementara berdasarkan PSAK nomor 107, ijarah terbagi menjadi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada ijarah asli. Ijarah asli adalah ijarah yang dimana transaksi sewa menyewa terhadap objek ijarah ini yang dilakukan ini tanpa adanya
perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Yang kemudian ada jual dan ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek ijarah ini masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun dia justru membutuhkan uang sehingga harus menjual objek tadi. Kemudian ada ijarah lanjut. Ijarah lanjut ini merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Kemudian contoh transaksi ijarah dalam perbankan syariah, salah satunya bisa dilihat dalam peminjaman multiguna, di mana seseorang meminjaminkan motornya kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Jadi setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali kepada nasabah. Ijarah ini dapat terjadi batal atau pembatalan ijarah karena adanya permasalahan-permasalahan seperti yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan itu mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa itu hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak itu telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa itu harus mengembalikannya kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada terjadi uzur pada salah satu pihak. Itulah yang menyebabkan ijarah ini batal atau terjadinya pembatalan ijarah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.